Dari London kita beralih ke Ukraina, karena di sana terdapat desa kecil yang berfungsi sebagai museum hidup. Ya, desa ini bernama Koloshava. Desa wisata yang mempertontonkan kebiasaan dan budaya pada era Uni Soviet. Nah, uniknya kegiatan ini diperagakan oleh aktor dan aktris asal Koloshava. Tidak hanya budaya Ukraina yang dipamerkan, ada juga budaya Ceko, Yahudi, dan Hongaria. Tamu-tamu datang ke Korma, restoran lokal orang Yahudi. Sang pemilik resto pun menyambut mereka. Inilah desa Koloshava, Ukraina. Penduduk desanya adalah aktor dan aktris menggambarkan kehidupan masa lalu. Aktor dan aktris ini tak hanya berperan sebagai orang Ukraina, tapi juga Ceko, Yahudi, bahkan Hongaria. Restoran di sini tak hanya untuk pertunjukan, wisatawan juga bisa menikmati menunya. Pengunjung bahkan diizinkan membayar di kemudian hari. Pemilik restoran akan mencatat hutang-hutang para pelanggannya. Karena seperti inilah kebiasaan orang Yahudi di masa lampau. Kini Koloshava dijadikan desa wisata yang kaya budaya dan tradisi. Bisa dibilang inilah museum hidup. Di desa kecil ini terdapat 50 situs sejarah termasuk 10 museum, 25 monumen, dan 7 sekolah. Євреї в основному працювали на легкій праці. Вони більше торгували, мали шинки, мали корчми, працювали ремеслами і так далі. Sekolah warga Ceko yang dibuka sejak 1928 ini juga bagian dari kompleks museum. Pengunjung dapat merasakan pengalaman belajar di sini. Tata cara pengajaran juga disesuaikan zaman dulu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ceko. Sedangkan yang ingin merasakan jadi pelajar Rusia bisa masuk sekolah Soviet. Di sini siswa diwajibkan mengenakan seragam sekolah Soviet. Звичайно, радянська епоха не так далеко, 23 роки, як відійшла у архіви, музеї. Але ми це зберігаємо і я думаю, що з часом на все це будуть дивитися як на історію. А у нас буде все готово. Para aktor juga memerankan personel militer Soviet. Di masa itu, Ukraina termasuk wilayah Uni Soviet. Wisatawan juga dapat melihat garis arpada, garis pertahanan di Koloshava. Ini adalah garis pertahanan terpanjang di Eropa. Ну, звичайно, лінія Арпада почалася будувати ще в 40-х роках. На першому етапі були оборонні пункти, які переросли у 42-му, 43-му, 44-х роках. Untuk mencapai Gunung Koloshava, turis bisa mengendarai kendaraan khusus APC, Armored Personnel Carrier. Supaya tidak kebingungan, pengelola tempat wisata ini menyediakan jasa tur keliling desa. Selama 2 abad, desa ini terbagi menjadi 15 bagian negara yang berbeda. Inilah yang membuat warga setempat ingin melestarikan keberagaman yang pernah ada. Aktor dan aktris yang berperan di sini adalah penduduk asli Koloshava.